Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afi Febrianti dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Tujuan saya membuat video ini memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Bisnis Syariah dari dosen saya yang bernama Ibu Kartini Esos ME. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas terkait negosiasi dan komunikasi dalam rapat bisnis. Yang pertama, ayo kita simak apa sih yang dimaksud dengan negosiasi. Negosiasi adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau setidaknya dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini melibatkan diskusi, kompromi, dan strategi tertentu agar setiap pihak mendapatkan hasil terbaik dari interaksi tersebut. Untuk yang pembahasan kedua, negosiasi dalam rapat bisnis. Proses interaksi dan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam konteks profesional dan organisasi. Proses ini melibatkan pertukaran informasi, kompromi, dan strategi untuk memperoleh kesepakatan dan strategi untuk memperoleh kesepakatan yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Untuk pembahasan ketiga, ciri-ciri negosiasi dalam rapat bisnis. Yang pertama, adanya kepentingan berbeda. Setiap pihak memiliki tujuan bisnisnya sendiri seperti harga, kualitas, waktu, dan syarat kerja. Yang kedua, melibatkan proses tawar-menawar. Pihak-pihak saling komunikasi untuk mencapai titik temu yang menguntungkan. Yang ketiga, berorientasi pada kesepakatan. Tujuan utama adalah mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Yang keempat, memerlukan strategi dan persiapan para peserta. Perlu menganalisis posisi lawan dan menyiapkan alternatif sebelum rapat. Yang kelima, dilakukan dalam lingkup profesional. Negosiasi berlangsung dalam konteks bisnis seperti kontrak kerja, perjanjian dagang, atau kesepakatan investasi. Itu pembahasan yang kesekiannya. Komunikasi proses pertukaran informasi, ide, emosi, atau pesan antara individu atau kelompok melalui berbagai saluran baik verbal maupun non-verbal dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dan makna antara individu atau kelompok yang berbentuk dasar interaksi sosial dan organisasi. Untuk yang kedua, komunikasi dalam rapat bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, atau gagasan antara peserta rapat. Untuk ciri-ciri komunikasi dalam rapat bisnis yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Komunikasi dalam rapat bisnis bertujuan untuk menyelesaikan masalah, merancang strategi, mengambil keputusan penting. Yang kedua, struktur yang formal. Biasanya memiliki agenda yang telah ditentukan, moderator atau pemimpin rapat, serta aturan komunikasi yang jelas. Yang ketiga, menggunakan berbagai media, bisa dilakukan secara langsung, tatap muka, atau melalui platform digital seperti Zoom, Microsoft, atau Google Meet. Yang ketiga, melibatkan berbagai jenis komunikasi termasuk komunikasi verbal, diskusi presentasi dan non-verbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, penggunaan slide presentasi. Yang kelima, memerlukan umpan balik atau feedback agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman.
Untuk peran komunikasi dan negosiasi. Untuk komunikasi dan negosiasi bisnis, itu komunikasi memegang peran krusial dalam negosiasi bisnis karena menentukan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dapat menyampaikan kepentingan mereka, memahami perspektif lawan negosiasi, serta mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Komunikasi yang efektif membantu dalam membangun kepercayaan, menghindari kesalahpahaman, serta memastikan bahwa proses negosiasi berjalan dengan lancar dan profesional. Untuk proses bernegosiasi ada 3. Yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua tahap implementasi, yang ketiga tahap perjalanan negosiasi. Untuk teknik gaya negosiasi dalam rapat bisnis, yaitu yang pertama company style, gaya kompetitif biasanya digunakan ketika negosiator mengajar hasil dengan cepat. Yang kedua accommodating style, gaya ini merupakan kebalikan dari gaya kompetitif. Gaya akomodatif lebih berorientasi menjaga hubungan baik antara dua pihak atau individu. Yang ketiga collaborating style, gaya ini biasanya berorientasi pada upaya untuk mempertemukan kepentingan bersama dan saling memuaskan kebutuhan antara kedua belah pihak. Yang keempat, avoiding style, gaya ini cenderung menghindari semua hal, baik dari persoalan maupun aktivitas negosiasi itu sendiri. Konsekuensinya gaya menghindar menghasilkan loss alias masing-masing pihak tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Untuk yang kelima, compromising style, gaya ini cukup unik karena tidak berorientasi win-win maupun loss secara mudah. Kompromi akan menghasilkan kemenangan atau kekalahan parsial, yaitu salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang diinginkan tetapi tidak semuanya. Baik, sekian pemaparan dari saya terkait negosiasi dan komunikasi dalam rapat bisnis. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam membuat video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.